Cinderella tak hanya ada dalam dunia dongeng. Di kehidupan nyata seperti dunia sepak bola, ada beberapa kisah menarik di mana tim-tim yang awalnya tak terlalu diperhitungkan justru berhasil meraih kesuksesan dengan memberi kejutan luar biasa. Kesuksesan tersebut bahkan seringkali tercatat dengan baik dalam sejarah sepak bola. Beberapa tim underdog ini berhasil menggoreskan tinta sejarah manis, baik di kancah domestik, Eropa maupun internasional. Kaiserslautern. Kita mulai dari Bundesliga yang pernah mencatat kisah Cinderella di era 90-an. Salah satu kisah mengejutkan adalah keberhasilan Kaiserslautern pada musim 1997-1998. Kaiserslautern yang baru promosi ke Bundesliga berhasil meraih gelar juara, mengalahkan Bayern Munchen dengan selisih 2 poin. Di bawah arahan pelatih Otto Rehhagel, klub berjuluk Die Roten Teufel berhasil berkembang menjadi tim yang solid. Keberhasilan taktik Otto Rehhagel berkat mempadu-padankan pemain-pemain junior dan berpengalaman seperti Andreas Brehme dan Michael Ballack. Yang menariknya, klub yang bermarkas di Fritz-Walter Stadium ini belum kembali tampil di Bundesliga sejak degradasi pada musim 2011-2012. Werder Bremen, VfB Stuttgart, Wolfsburg. Tidak hanya Kaiserslautern yang menciptakan cerita Cinderella di Bundesliga, Werder Bremen, Stuttgart, dan Wolfsburg juga pernah mengalami kesuksesan serupa. Werder Bremen meraih gelar Bundesliga pada musim 2003-2004 di bawah asuhan Thomas Schaaf. Klub berjuluk Die Verdelenner berhasil mengungguli Bayern Munchen dengan selisih 6 poin. Ailton menjadi pemain kunci bagi Werder Bremen dengan mencetak 28 gol, sekaligus menjadi top skor Bundesliga musim tersebut. Stuttgart juga menciptakan kejutan di musim 2006-2007 dengan meraih gelar Bundesliga. Klub berjuluk Die Schwaben berhasil menjuarai liga dengan unggul 2 poin atas Schalke 04. Di bawah besutan Armin Veh, Stuttgart diperkuat oleh pemain-pemain kunci seperti Timo Hildebrand, Mario Gomez, Kakao, dan Sami Khedira. Sedangkan di musim 2008-2009, giliran Wolfsburg menjuarai Bundesliga dengan selisih 2 poin atas Bayern Munchen. Gelar ini tentu terasa istimewa bagi klub berjuluk Die Wolf sebagai gelar pertama mereka sejak klub ini didirikan pada tahun 1945. Grafit sebagai ujung tombak, sukses menjalankan perannya sebagai pemain kunci keberhasilan Wolfsburg di bawah pelatih Felix Magath. Grafit juga dinobatkan sebagai top skor Bundesliga pada musim tersebut dengan 28 gol. Blackburn Rovers. Bergeser ke Premier League, kisah Cinderella terjadi di musim 1994-1995 ketika Blackburn Rovers muncul sebagai kuda hitam. Klub yang bermarkas di Ewood Park ini tampil impresif sepanjang musim di bawah arahan pelatih legendaris Liverpool, Kenny Dalglish. Klub berjuluk The Riversiders berhasil merebut gelar Premier League dengan selisih 1 poin atas Manchester United di pekan terakhir. Gelar tersebut merupakan trofi pertama Blackburn Rovers di era Premier League. Keberhasilan Blackburn Rovers berkat duet maut Alan Shearer dan Chris Sutton. Mereka berhasil mencetak total 49 gol sepanjang musim. Selain itu, kesuksesan Blackburn Rovers juga tak lepas dari investasi besar di bursa transfer oleh pemilik klub, Jack Walker. Di musim tersebut, The Riversiders mengeluarkan total 14,7 juta pounds untuk merekrut sejumlah pemain bintang. Leicester City. Tim kuda hitam tak hanya sekali menciptakan sejarah di Premier League. Leicester City di musim 2015-2016 di bawah asuhan Claudio Ranieri berhasil meraih gelar juara Premier League meski harus bersaing dengan klub-klub besar yang memiliki anggaran besar. Klub berjuluk The Foxes mengejutkan banyak pihak dengan unggul 10 poin atas Arsenal. Gelar juara ini begitu bersejarah sebagai gelar pertama yang diraih Leicester City sejak klub ini didirikan pada tahun 1884. Pada musim 2015-2016, Leicester City memang bukan unggulan meraih gelar juara. Mereka lebih fokus bertahan di Premier League, lantaran pada musim sebelumnya, mereka berjuang keras untuk menghindari zona degradasi. Kunci keberhasilan The Foxes dalam meraih gelar juara berkat merekrut pemain penting di skuad utama, seperti Riyad Mahrez dan N'Golo Kante, yang memberikan dampak signifikan bagi tim.
Ditambah dengan taktik 4-4-2 yang diracik Claudio Ranieri, Leicester City berhasil memaksimalkan skuad dengan tampil solid dan efektif di tengah inkonsistensi klub-klub unggulan Premier League lainnya. FC Porto. Kisah Cinderella juga terjadi di Champions League. Mungkin yang paling membekas tim kuda hitam yang menjadi juara adalah FC Porto di musim 2003-2004. Klub yang bermarkas di Estadio do Dragão merebut gelar Eropa setelah mengalahkan AS Monaco dengan skor 3-0. Di musim tersebut, Porto tak diunggulkan melaju jauh di kompetisi bergengsi Eropa. Gelar juara ini menjadi yang kedua bagi Porto di Champions League, setelah musim 1986-1987 saat mengalahkan Bayern Munchen di final. Pemain-pemain seperti Deco, Manis, Paulo Ferreira, dan Ricardo Carvalho menjadi pemain kunci di skuad utama Jose Mourinho untuk meraih trofi si kuping besar. Denmark dan Yunani. Selain Liga Champions, Piala Eropa juga pernah menghadirkan dua kisah Cinderella terbaik sepanjang masa. Pada Piala Eropa 1992 ketika Denmark dilatih Richard Møller Nielsen berhasil mengalahkan tim kuat Jerman di final. Gelar juara tersebut menjadi satu-satunya gelar internasional yang diraih Denmark hingga saat ini. Keberhasilan Michael Laudrup dan kolega mengejutkan banyak pihak, mengingat mereka hanya ikut serta dalam turnamen ini menggantikan Yugoslavia. Meski banyak dikritik dengan menunjukkan permainan yang dianggap negatif, skuad Denmark yang tampil solid sepanjang turnamen terbukti mampu mengantarkan mereka menjadi juara Eropa. Kisah Cinderella berikutnya adalah Yunani ketika di Piala Eropa 2004. Di bawah arahan pelatih Otto Rehhagel yang mengantarkan Kaiserslautern juara Bundesliga musim 1997-1998, Yunani mengejutkan dunia dengan meraih gelar juara setelah mengalahkan tuan rumah Portugal di final. Ini adalah gelar Piala Eropa pertama bagi Yunani sepanjang sejarah. Meski skuad Yunani terdiri dari beberapa elit seperti Giorgos Karagonis, Angelos Charisteas, Angelos Basinas, dan Antonios Nikopolidis, mereka membuktikan dalam dongeng Cinderella segalanya mungkin terjadi. Bilbao Ridung, Bilbao. Vaya final jump shot de las de Boric, Levio Kirichenko.